Sama halnya Robert Vladimir Demikov, ilmuwan Uni Soviet, juga melakukan pencakokan kepala binatang dengan saling ditukarkan. Perkembangan ilmu medis membuat kita benar-benar terbantu. Begitu halnya dengan perkembangan ilmu biologi dan cabang-cabangnya. Tapi, tahukah kalian, sepanjang sejarah pengembangan ilmu medis dan ilmu biologi juga terjadi banyak catatan kelam. Di antaranya, dalam proses penelitian menggunakan objek manusia langsung maupun binatang, yang bisa dibilang sangat gila. Maaf bagi yang salah kamar. Kali ini kita bahas beberapa eksperimen gila seputaran pengembangan medis. Lagi-lagi, sejarah mencatatkan sesuatu yang kelam yang dilakukan oleh Nazi. Kali ini terkait eksperimen gilanya yang memakai manusia dalam tanda kutip sebagai kelinci percobaannya. Ada lebih 1.500 orang dijadikan bahan percobaan yang mengerikan, terutama untuk eksperimen medis. Di balik sosok Dr. Joseph Mengele, dia melakukan program penelitian terhadap ribuan orang kembar untuk diteliti secara genetis. Mereka disuntikkan berbagai bahan kimia ke bagian tubuhnya yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka ini sampai dijahit dengan harapan bisa menciptakan kembar Siam. Tak kalah ngeri, pada tahun 1942, objek penelitian manusia itu dimasukkan ke dalam tangki berisi air es kisaran 3 jam. Penelitian serupa dilakukan dengan mengurung para tahanan di dalam ruangan semacam kulkas dengan suhu rendah. Maksud dari penelitian ini untuk mencari cara menghangatkan kembali tubuh manusia. Tapi, kenyataannya justru banyak yang meninggal. Kemudian, ada Dr. Robert J. White. Doi merupakan seorang ahli bedah spesialis transplantasi otak berkebangsaan Amerika Serikat. Namun, dalam upaya untuk mengembangkan disiplin ilmunya, Robert justru kerap melakukan percobaan dengan binatang sebagai objek penelitian. Tepatnya, pada tahun 1962, Robert berhasil mengeluarkan dan memindahkan otak seekor anjing dari tempurung kepala si anjing dalam beberapa jam sebelum akhirnya dikembalikan lagi. Dan yang mengejutkan, organ saraf itu berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitiannya yang lebih mengerikan, memindahkan dan menukarkan 2 otak binatang, meskipun kedua binatang malang tersebut awalnya berhasil bertahan hidup dengan normal. Pada akhirnya terjadi komplikasi sehingga terpaksa dilakukan prosedur suntik mati. Sama halnya Robert Vladimir Demikov, ilmuwan Uni Soviet, juga melakukan pencakokan kepala binatang dengan saling ditukarkan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1954. Dalam proses pencakokan, ternyata penelitiannya mengalami kegagalan karena ditemukan adanya penolakan jaringan yang berbeda dari kedua objek penelitiannya. Hewan penelitiannya pun mati. Tidak berhenti di situ, dia kembali melakukan penelitian yang sama dalam kurun waktu 15 tahun. Dan melakukan pembedahan terhadap 19 anjing. Selanjutnya, ada nama Giovanni Aldini dan Luigi Galvani. Giovanni Aldini merupakan keponakan dari Luigi Galvani. Keduanya memiliki kans yang sama dalam melakukan penelitian, yakni dengan menggunakan objek yang dialiri dengan listrik. Luigi Galvani melakukan eksperimen dengan objek katak yang kemudian dialiri arus listrik. Hal gila justru dilakukan keponakannya dengan menggunakan jenazah manusia sebagai objeknya. Penelitiannya memang berhasil dan memberikan reaksi pada jenazah. Ada reaksi gerakan pada kaki dan tangan jenazah yang dialiri listrik. Memang dari penelitian tersebut hingga akhirnya kini kita bisa melihat alat pemacu jantung saat berada di rumah sakit. Terbayar sudah penelitian yang cukup gila tersebut. Proyek tersebut dirancang untuk tujuan dalam upaya melihat efek radioaktif di Marshall Islands, Amerika Serikat. Percobaan itu dilakukan sejak 1 Maret 1954 dan berlangsung selama beberapa dekade. Dekade pertama percobaan ternyata banyak terjadi keguguran dan bayi yang meninggal. Tak kalah menyeramkan, terjadinya kesulitan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Anak-anak banyak yang menderita kanker tiroid akibat terpapar radioaktif, serta sepertiganya terpapar neoplasma yang sedang dikembangkan pada tahun 1974. Keenam, ada eksperimen kejam yang sebagai subjeknya adalah beberapa orang kulit hitam di Alabama. Orang-orang Afrika Amerika ini hanya diberitahu
bahwa mereka memiliki darah yang kotor dan harus diobati. Saat riset pertama kali dilakukan, tepatnya pada 1932, pengobatan penderita sifilis sangatlah berbahaya dan beracun. Bahkan pada kelompok pasien tertentu, mereka dibohongi dengan mengatakan bahwa mereka telah diobati. Namun, di akhir eksperimen ini justru ratusan orang meninggal. Puluhan anak dan istri korban juga tertular penyakit sifilis yang makin berbahaya. Dan hanya 74 orang yang berhasil bertahan hidup. Jepang juga pernah melakukan eksperimen gila terhadap manusia lewat penelitian yang dinamakan Unit 731 yang dilakukan selama tahun 1937 sampai 1945. Unit 731 melakukan serangkaian eksperimen tak berberi kemanusiaan, mengamputasi tulang rusuk tahanan dan dipasang ke anggota tubuh lainnya, menggugurkan janin, membekukan sebagian organ tubuh tahanan, hingga percobaan yang menggunakan granat terhadap tubuh manusia. Tak cukup di situ, eksperimen medis pun dilakukan dengan mengerikan. Misalnya, menyuntikkan bibit penyakit ke tubuh manusia, alih-alih sebagai vaksin. Tujuannya adalah untuk meneliti dampaknya terhadap manusia. Belum lagi, tahanan laki-laki dan perempuan diinjeksi bibit penyakit sifilis dan beberapa hal gila lainnya dalam unit 731 itu. Berbagai eksperimen mengerikan yang dilakukan secara medis itu memang di luar akal sehat dan mengesampingkan sisi kemanusiaan. Ironisnya, semua ini dilakukan alih-alih harapan bisa menemukan metode pengobatan yang terbaik untuk masa depan dunia kedokteran. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tak lupa, teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono, sampai jumpa.